Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Senin, pekan biasa ke-20, 18 Agustus 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Hakim, bab 2 ayat 11 sampai 19 dan Injil Matius, bab 19 ayat 16 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana bangsa Israel berulang kali jatuh ke dalam dosa. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Namun, Tuhan Allah yang penuh kasih tidak tinggal diam. Ia mengutus para hakim untuk membimbing mereka kembali. Sayangnya, setiap kali hakim itu wafat, mereka kembali jatuh dalam kesalahan yang sama. Inilah wajah manusia yang lemah, mudah melupakan Allah ketika merasa nyaman, tetapi berteriak mencari Allah ketika dalam kesusahan. Kisah ini sebetulnya adalah cerminan bagi kita. Berapa sering kita berjanji untuk hidup lebih setia, lebih rajin doa, lebih tekun ke gereja, lebih jujur dalam pekerjaan. Tetapi begitu keadaan membaik, janji itu pelan-pelan kita lupakan. Kita pun sering jatuh dalam siklus yang sama. Berbuat dosa, bertobat, lalu jatuh lagi. Namun yang indah adalah Allah tidak pernah jemu mengasihi dan menolong kita. Kasih-Nya selalu lebih besar daripada kejatuhan kita. Selanjutnya Injil hari ini menampilkan seorang pemuda kaya yang datang pada Yesus. Dia sebenarnya haus akan hidup kekal. Dia sudah mentaati perintah Allah tetapi masih merasa ada yang kurang. Maka Yesus menantangnya, "Jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Kata-kata Yesus ini bukan sekadar soal harta tetapi soal hati yang bebas. Sayangnya, pemuda itu tidak sanggup. Ia pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Masalah pemuda itu bukanlah kekayaan, melainkan hatinya terikat pada harta. Ia ingin hidup kekal tetapi tidak mau melepaskan apa yang paling ia cintai di dunia ini. Disinilah tantangan iman kita juga. Apa yang hari ini paling mengikat hati kita sehingga sulit menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Bisa jadi bukan harta, tetapi gengsi, kedudukan, rasa aman, kebiasaan buruk, atau bahkan kemarahan yang kita pelihara. Semua itu bisa menjadi berhala yang membuat kita enggan mengikuti Yesus sepenuh hati. Yesus mengundang kita untuk melangkah lebih jauh dari ketaatan hukum ke dalam relasi kasih. Hukum itu penting, tetapi mengikuti Yesus menuntut keberanian untuk menyerahkan diri tanpa syarat. Kadang Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu yang kita rasa berharga, justru supaya hati kita lebih bebas mencintainya dan sesama. Maka marilah kita belajar dari bacaan hari ini. Dari bangsa Israel, kita belajar bahwa meski kita sering jatuh, Tuhan Allah selalu setia menuntun dan menolong kita. Jangan pernah ragu untuk kembali kepadanya. Dari pemuda kaya, kita belajar bahwa mengikuti Yesus bukan soal tahu banyak aturan, tetapi soal berani melepaskan ikatan yang menghalangi kita mencintai Dia. Semoga hari ini kita berani bertanya pada diri kita, apa yang paling membuat saya sulit mengikuti Yesus sepenuh hati? Jika kita berani menyerahkan itu, maka kita akan menemukan sukacita sejati, sukacita orang yang hatinya bebas dalam kasih Allah. Dan akhirnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami seperti bangsa Israel yang jatuh bangun dalam dosa, atau seperti pemuda kaya yang sulit melepaskan ikatan hati kami. Bukalah mata kami untuk melihat bahwa hanya Engkau harta sejati hidup kami. Ajarilah kami untuk setia mengikuti Engkau dengan hati yang bebas dan penuh kasih. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita,
dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.